Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak dalam pembahasan kisi-kisi matematika tingkat lanjut untuk kelas 11 1, 2, 3, dan 5 di SMA Negeri 1 Jakarta. Langsung saja Bapak mulai untuk pembahasannya. Nanti akan Bapak berikan soal seperti ini, ya. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C. Jika AB 25 dan AC 7, tentukanlah panjang BC, sekan A, kosekan A, dan tan A. Nah, untuk soal seperti ini, kalian harus menggambar dulu, ya. Menggambar segitiga siku-siku. Harus digambar. Kenapa digambar? Biar ada visualnya, ABC ya. AB-nya itu segitiga siku-siku di C, siku-sikunya. Ya. Jadi kita kasih tanda siku-siku di C. AB-nya terserah. Terserah kalian. AB ya. Tapi usahakan kalau yang ditanya A, maka A-nya itu di sumbu X. Gitu. Biar tidak, sebenarnya boleh A-nya di sumbu Y, tapi biar lebih enak aja kita A-nya di sumbu X. Nah, kita lengkapi AB-nya itu adalah 25, AC-nya itu adalah 7, berarti BC-nya ini adalah 24. Tahu dari mana triple Pitagoras? Atau kalian boleh mencari dengan rumus Pitagoras ya. Maka BC itu sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang AC kuadrat. Jadi dia miring dikurang sama alas gitu ya. Miring kuadrat berapa 25 kuadrat? Berarti 625 dikurang 7 kuadrat. Berapa? 49. Maka akar dari 5, 4 ya. 5, 7, 6. Nah, akar dari 5, 7, 6 itu adalah 24. Gitu. Nah, maka BC-nya itu adalah 24 cm. Nah, yang option A sudah lengkap. Yang B itu adalah yang ditanya sekan. Nah, kalau sek itu artinya adalah dia kebalikannya dari sin ya. Kebalikannya dari cos ya. Kalau cos itu sami, dia misah. Maka miringnya adalah 25, sampingnya adalah 7. Ya, ini adalah depan ya. Ini kan A-nya di sini nih. Maka ini depannya A, ini sampingnya A, ini miringnya A. Gitu. Maka diperoleh sekan itu adalah misah. Jadi 25/7. Ya. Jadi saya tulis dulu deh biar kalian tahu ya. Jadi sekan itu adalah misa. Mi persa. Yang C, kosek. Kosek ini kebalikannya sin. Kalau sin demi dia berarti mide. Itu ya. Miringnya 25, depannya 24. Nah, yang D itu adalah tan. Tan itu adalah desa. Jadi depannya adalah 24, sampingnya adalah 7. Nah, gitu. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kalian harus tahu dulu. Segitiganya harus dilengkapi dulu sisi-sisinya. Oke, kita next ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu adalah tentang sama ya, tapi dia ada kuadrannya. Tentang segitiga trigonometri, tapi ada kuadrannya. Nah, diketahui sin A adalah min 12/13, sinnya bernilai negatif. Cos D sama dengan min 4/5, cosnya juga bernilai negatif. A dan D berada di kuadran yang sama. Nah, berarti kuadran yang sama-sama sinnya negatif, cosnya negatif, itu di kuadran 3. Ya, tahu dari mana? Wah? Ini ada di sifat kuadran. Kuadran pertama itu all. Gitu ya. Jadi kalian tahu kuadran. Kuadran pertama dengan sudut 0 sampai 90, di sini yang positif all. All itu semuanya positif. Di kuadran 2, sinnya positif. Ya, yang lain negatif. Ini tan positif, ini cos positif. Nah, berarti kalau eh, sinnya negatif, tan cosnya negatif, berarti di sini. Ya, karena di sini yang positif tan. Ya, di sini tuh sinnya negatif, cosnya negatif. Gitu. Ya, dengan sudut 180 sampai 270 ya. Gitu. Nah,
Karena sin berarti kita gambar segitiga di kuadran 3. Nah, ini lihat segitiganya gini ya. Tuh, ke bawah, kiri dan bawah. Berarti kita gambar segitiganya dengan segitiganya itu di kuadran 3. Gini ya, seperti ini ya. Ini kiri, bawah. Dan ada dua segitiga. Kenapa ada dua? Karena ada dua sudut. Yang satu sudutnya D, yang satu sudutnya A. Itu ya. Nah, jadi, oh ini saya ganti dulu. Ini ada kesalahan penulisan. Ini adalah delta. D. Oke, untuk yang sinnya A. A itu di sini ya. A itu di sumbu X. Sin A. Sin itu rumusnya demi. Berarti depannya itu ini, miringnya itu ini. Nah, karena miring nggak mungkin minus, maka ini 13. Depannya itu adalah min 12. Dan dia karena ke bawah ya. Ibaratnya titik 0 ini kan 0 ya. Titik 0, 0 ya. Maka kalau ke bawah itu dia bernilai negatif. Ke kiri juga bernilai negatif. Ke kirinya berapa nih? Berarti di sini min 5. Karena triple Pitagoras 5, 12, 13. Atau kalau kamu mau mencari, ya ini kan berarti cari sampingnya ya. Kalau pengen mencari samping adalah akar dari miring kuadrat dikurang depan kuadrat. Nah, miringnya berapa sih? 13 kuadrat, 169. Dikurang 144. Maka 25. Akar 25 itu adalah 5. Itu ya. Jadi min 5. Tapi kenapa min? Karena dia ke kiri ya anak-anak. Ke kiri. Nah, lengkap segitiga yang A. Sekarang segitiga yang D. Cos itu adalah sami. Berarti sampingnya itu min 4, miringnya adalah 5. Depannya berapa? Depannya adalah min 3. Gitu ya. Kenapa bisa min 3? Karena dia ke bawah. 3 dan triple Pitagoras 3, 4, 5. Kalau mau mencari juga boleh. Depan itu sama dengan akar miring kuadrat dikurang samping kuadrat. Berarti depannya adalah, miringnya adalah 5 kuadrat, 25 aja ya. 25 dikurang 16. Maka jawabannya akar 9 itu 3. Nah, sudah dapat nih. Segitiganya udah lengkap. Berarti kalau sudah lengkap, kita bisa menghitung yang ditanya. Yang A itu adalah sin A dikali cos D. Gitu. Ya. Ini saya kecilin boleh nggak ya? Bisa nggak dikecilin dulu? Biar enak. Kelihatan ya tetap. Saya geser sedikit. Nah, yang A itu adalah sin A. Berarti lihatnya di segitiga yang sudutnya A. Ya. Sin A itu sama dengan demi. Ya, deminya berarti depan per miring. Ditambah, dikali. Ya, langsung aja deh ya. Sin A dikali cos D. Nggak apa-apa. Udah, lanjut aja. Bro. Sin A itu adalah demi. Berarti min 12 per 13 dikali cos D. Cos D itu adalah min 4 per 5. Lihatnya di sini kalau D. Dikurang cos A. Cos A berarti min 5 per 13 dikali sin D. D lihatnya di sini. Min 3 per 5 gitu ya. Jadi kalian harus, kalau bisa, kalau nggak mau, ini dikurungin aja nggak apa-apa. Biar enak ya. Jadi sisi ini adalah sin A cos D. Yang ini cos A sin D. Ini udah tinggal dihitung. Min kali min jadi positif. 48 per 65 dikurang 15 per 65. Sehingga hasilnya adalah 33 per 65. Udah yang A kelar. Yang B juga sama. Yang B itu adalah cos-cos sin-sin. Nah, cos A lihat dari sini. Berarti cos A itu min 5 per 13. Ya, cos sami. Terus dikali cos B min 4 per 5. Ditambah sin A. Sin A lihat dari sini 12 per 13. Dikali sin B. Sin D lihat dari sini. Sin D itu berarti min 3 per 5. Nah, oke. Berarti 20 per 65. Nah, dikurung lagi aja ya. Ditambah 36 per 65. Berarti jawabannya adalah 56 per 65. Oke. Nah, sekarang tinggal yang C. Yang C di sini ya. Yang C itu lumayan. Oke. Yang C itu adalah cos A dikali,
tan A ditambah tan D. Tan itu desa, berarti depan samping. Min 12 per min 5. Nanti bisa ditulis minnya hilang. Gitu ya. Coret-coret. Ditambah tan D. Berarti min 3 per min 4 per 1 dikurang min 12. 1 ya dikurang ya. Min 12 per min 5 dikali min 3 per min 4. Ini dicoret-coret aja ya. Plus min-minnya. Oke, semuanya jadi plus gitu. Semuanya jadi plus. Kalau nggak usah saya coret biar. Tapi ingat ya jadi plus ya. Jadi 12 per 5 ditambah 3 per 4. Nah, samain penyebutnya. Berarti 5 kali 4 itu 20. Atasnya kali silang. Ini kali ini 48. Ditambah ini kali ini 15. Nah, yang bawah 1 dikurang berapa? Kalau dikali tinggal dikali aja. 36 per 20. Nah, 1 itu adalah 20 per 20. Ingat ya, 1 itu adalah 20 per 20. Maka 63 per 20 per yang ini 20 dikurang 36. Berarti min 16 per 20. Tinggal 20-nya dicoret. Hasil adalah min 63 per 16. Tuh, jadi 1 itu 20 per 20 ya. Samain penyebut sampingnya. Kalau sampingnya ini adalah 20 berarti 20. Kalau sampingnya 16 berarti 16 per 16. Tuh. Nah, ini adalah nomor A, B, dan C. Nomor 2. Kayaknya kalau segitiga masih aman sih. Yang penting kalian harus tahu kuadrannya ya. Ini plus minus salah semua loh anak-anak. Jadi usahakan plus minusnya benar. Ya, jadi nanti di soal mungkin nanti nggak di kuadran 3, di kuadran 2, atau di kuadran 1. Gitu. Atau beda kuadran, yang satu di kuadran 2, yang satu di kuadran 3. Nah, itu gambarnya harus benar. Gitu. Oke, kita next ke soal nomor 3. Nomor 3 itu berarti saya turunin dulu aja deh, takut nggak muat. Saya turunin dulu ya. Ya takut nggak muat, ternyata nomor 2 itu panjang. Oke, nomor 3 saya turunin biar enak. Sini, oke, nomor 3. Nomor 3 ini tentang, ini nomor 2 bisa saya turunin juga nggak ya? Oke. Sama tentang trigonometri juga. Sebentar, saya turunin aja biar dia tidak, dah, turunin, geser dikit, oke. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini sama ya. Diketahui cot X sama dengan 3. Ya. 3 ini artinya 3 per 1 anak-anak. Jadi yang kita punya soal adalah cot X sama dengan 3 per 1. Nah, cot itu adalah kebalikannya tan. Kalau tan desa dia sade. Samping per depan. Nah, terus dia di kuadran berapa nih? 180 sampai 270. Itu di kuadran 3 nih ya. Oke, berarti kita ambil aja di kuadran 3. Segitiganya kita gambar lagi di kuadran 3. Ingat, harus di kuadran 3. Nggak boleh di kuadran yang lain. Nah, X-nya itu di sumbu X. X-nya itu di sini. Nah, lalu sade sampingnya itu berarti ini. Karena ini ke kiri berarti min 3. Karena depannya ke bawah berarti min 1. Nah, ini adalah miringnya berapa? Dicari. Akar dari ini kuadrat sampai ini kuadrat. Ya, berarti ini akar 10. Ya, kita cari miring gini. Miring itu, sampingnya jadi. Miring itu sama dengan akar dari depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Maka akar depannya kan min 1 dikuadratin 1, sampingnya 9. Maka akar 10 anak-anak gitu. Akar 10 adalah miringnya. Oke ya, dengan perhitungan seperti itu. Lanjut kita yang ditanya. Sin 90 ditambah X. Nah, sin 90 ditambah X, ini artinya kalau pakai 90, sinnya berubah jadi cos. Ya, cos X. Lihat kuadrannya, ini di kuadran 2. Ya, sin di kuadran 2. Lihatnya dari soalnya ya. Sin di kuadran 2 bernilai positif, maka di sini positif cos X. Gitu. Dah. Terus ditambah ini, cos pakai 270 berubah jadi sin. Nah, tapi ini di kuadran berapa? Ini kuadran 3. Ya.
cos di kuadran 3 bernilai negatif, maka di sini min itu, min sin X. Gitu ya. Ini saya kurungin aja ya. Karena cosnya itu berubah jadi min sin dibagi sin. 180 tetap sin. Sin di kuadran 2 berarti masih positif gitu. Udah. Ditambah cos dipakai 90 berubah jadi sin. Cos di kuadran 1 positif. Dah, positif ya. Jadi yang berubah, yang min cuma yang cos 270 min X karena dia kuadran 3. Gitu. Nah, kalau di kuadran cos di kuadran 3 bernilai negatif. Oke, sudah. Maka cos X itu lihatnya dari segitiganya. Cos itu apa? Sami. Sampingnya ini, miringnya ini. Berarti min 3 per akar 10 dikurang, ya dikurang ya. Demi ini per ini, jadi min 1 per akar 10. Ya. Minnya boleh di tengah, boleh di atas ya. Yang penting min. Per sin X tambah sin X. Berarti sin X-nya min 1 per akar 10 ditambah min 1 per akar 10. Gitu. Maka diperoleh min 3 ditambah 1 min 2 per akar 10 per min 2 per akar 10. Oh, berarti sama nih. Jawabannya adalah 1. Gitu ya. Jadi kalian harus tahu caranya. Oke, next kita ke nomor 5. Nomor 4, sorry, nomor 4. Jadi 1, 2, 3 itu tentang menggambar ya. Kalian harus bisa menggambar. Oke, next ya. Kita soal nomor 4. Oh, nomor 4 ini soal cerita doang. Bla 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 bla, narasinya ada. Oke nih, pertanyaannya gini. Jika nilai kosinus, jadi yang pentingnya saya kotakin ya. Jika nilai kosinus ya adalah setengah, dia harus mentraktir. Oke. Sekarang kita harus cari dulu. Kita punya soal itu ada 5 orang ya. Si Alice ya. Si Alice ini dia memutar dengan putaran 210, berarti 2100 gitu. Nah, 2100 ini mutar berapa kali gitu. Rumusnya tinggal cos dia 360 dikali berapa? Yang mendekati 2100. Dikali 5, 1800 dan kurangnya 300. Gitu ya. Kamu bagi dulu mendekati berapa. Nah, berarti ini sama aja kayak cos 300 si Alice. Nah, cos 300 ini di kuadran 4 ya. Cos di kuadran 4 bernilai positif. Berarti sama aja kayak cos 60. Karena 360 dikurang 60. 300 itu 360 dikurang 60. Maka jadinya 60. Si Alice itu plus setengah. Nah, plusnya nggak usah ditulis, nggak apa-apa ya. Yang penting setengah. Nah, wah si Alice ini raktir nih. Ada lagi nggak yang raktir gitu. Yang B, Baksia. Ya, Baksia ini dia memutar dengan cos 1920. Berarti itu sama aja kayak cos 360 dikali 5. Itu 1800 ditambah berapa? Ditambah 120. Berarti ini sama aja kayak cos 120. Ini kuadran 2. Cos di kuadran 2 bernilai negatif. Terus cos berapa? 180 dikurang berapa? Biar jadi ini cos 60. Maka jawabannya adalah min setengah gitu. Oke, Baksia udah. Sekarang yang C. Cecil. Cecil itu dia 1110. Berarti ini setara dengan cos berapa yang mendekati? 3 ya. 360 dikali 3 itu 1080, berarti tambah 30. Berarti ini sama aja kayak cos 30. Berapa cos 30? Cos 30 setengah akar 3. Oh, enggak. Oke, sekarang yang D. D itu adalah digi ya, si digi. Si digi ini memutar dengan cos 1770. Oh, berarti 4 nih. Berarti ini sama aja kayak cos 360 dikali 4. Nah, itu sendiri itu 1440. Berarti ditambah 330. Ini tuh baru 1440 ya. Berarti kurangnya 330. Nah, kita next berarti cos 330. Nah, cos 330 ini kuadran 4.
cos di kuadran 4 bernilai positif. Cos berapa? Cos 30. Cos 30 berapa? Setengah akar 3 juga. Dan yang terakhir Eudora. Eudora itu memutar 1200 si Eudora ini. Berarti sama aja kayak cos 1200. Berarti sama nih, 3 kali. 360 dikali 3 itu 100, 1080, berarti kurangnya 120. Berarti ini sama aja kayak cos 120. Cos di kuadran 2 dia bernilai negatif. Tadi udah ada ya ini ya sama ya. Berarti min cos 60 sama dengan min setengah. Nah berarti yang mentraktir cuma si Elis. Itu ya. Jadi kasih kata-kata. Jadi yang harus mentraktir bakso mentraktir adalah Elis. Karena dia lagi OP. Nah gitu ya. Jadi kalian harus perhitungan. Dengan perhitungan. Nggak boleh ngasal nebak. Nah, nggak boleh asal Elis gitu. Itu namanya kalian nyontek. Walaupun nggak nyontek pun diragukan kalau kalian tanpa perhitungan tapi tahu-tahu bisa nebak gitu. Ya karena esai jadi tolong perhitungannya dijelaskan lagi. Oke, gitu ya nomor 4. Nomor 5 masih tentang trigonometri. Ini masih mencari sudut-sudutnya, relasi sudut. Sin 330. Nah, ini sama aja kayak ini di kuadran 4 nih anak-anak, 330. Sin di kuadran 4 bernilai negatif. Berarti ini sama aja kayak min sin berapa? Sin 30. Karena totalnya harus 360 gitu ya. Dah. Kalau cos 0 udah tetap cos 0 ditambah tan ini kuadran 3. Tan di kuadran 3 bernilai positif juga. Berarti ini sama aja kayak tan 45. Karena 180 ditambah berapa? Ditambah 45 gitu. Dibagi kosek. Kosek 135. Kos 135 itu nih kuadran 2 ya. Kosek itu sama aja kayak sin. Sin di kuadran 2 bernilai positif gitu. Ya, maka dia bernilai positif. Positif berapa? Positif 45. Karena 180 dikurang 45 gitu. Ya, jadi tan 45 ini 180 tambah 45. 45 gitu. Ya. Kalau sudah di kuadran 1 semua, tinggal dihitung nilainya. Sin 30 setengah, jadi min setengah. Cos 0 itu 1, berarti min 1. Ditambah tan 45 itu 1. Per kosek 45. Nah, kosek 45 ini ada di tabel ya. Kalian harus hafalin yang 6 tabel. Atau kalau mau diubah pakai sin boleh. Sin 45 kan 1 per akar 2. Maka kosek 45 itu akar 2. Itu ya. Harus hafal sih. Jadi jawabannya adalah min setengah per akar 2. Karena ini habis satunya. Nah, ini dirasionalin. Gitu. Dikali akar 2 per akar 2. Karena nggak boleh pecahan ya. Maka jawabannya adalah min setengah akar 2 per 2. Nah, min setengah bagi 2, min seperempat. Nah, gitu ya. Jadi dirasionalin. Akar itu nggak boleh dipenyebut. Hafalin ya kosek 60, kosek 45 gitu. Kalau nggak mau hafalin pakai 1/sin. Tuh, jadi kalian harus tahu dulu. Kalau ini nggak tahu ya nanti susah ke depannya. Oke, next ini cos minus ya. Kalau minus ini harus diubah ke positif dulu. Jadi 210 ini kita tambahin 360 ya. Karena satu putaran itu 360. Berarti itu setara dengan cos 150. Oh, udah positif, udah. Kalau belum positif, tambahin lagi. Ditambah sin 1500. Berarti ini harus ditambah 1800. Maka sin, karena 5 kali muter dia. Sama aja kayak sin 300. Per 1200. Yang melebihi berarti 1440 ya.
Berarti ini ditambahin 1440. Sama aja kayak tan 240. Pokoknya ditambahin terus. Ya. Kalau tadi kan sama nih. 360 dikali berapa. Ini juga sama ditambah 360 dikali berapa gitu. Pokoknya harus sudah positif ya. Nah, kalau sudah berarti sama aja. Ini di kuadran 2. Cos di kuadran 2 bernilai negatif. Maka ini sama aja kayak min cos 30. Sin di kuadran 4 negatif. Berarti sama aja kayak min sin 60. Ya. 240 kuadran 3. Tan di kuadran 3 itu positif. Berarti sama aja kayak tan 60. Tinggal dimasukin. Min setengah akar 3. Min setengah akar 3 per akar 3. Nah, karena semuanya punya akar 3 dicoret ya. Berarti jawabannya tinggal min seperempat. Gitu. Bagus ya angkanya ya. Yang penting kalian harus tahu dulu cara ngubahnya itu ditambah berapa. Intinya harus mengubah ke positif. Oke ya. Jadi untuk soal nomor 1 sampai 5 ini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi untuk nomor 6 dan nomor 10-nya di next part. Oke. Di part selanjutnya ya. Bapak akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.